Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kira-kira seorang ibu rumah tangga itu pasnya bangun jam berapa ya? Di video kali ini aku akan bahas manajemen waktu seorang ibu rumah tangga. Nah, teman-teman, ini adalah waktu yang kita impikan ketika masa gadis dulu, yaitu pengen punya sebuah keluarga yang sakinah mawadah warohmah, yang di dalamnya itu ada suami yang baik, ada anak-anak yang kita urusin. Ini adalah cita-cita kita. Maka kita harus manfaatkan waktunya itu sebaik mungkin. Jadilah seorang ibu rumah tangga yang baik, karena mau jadi apa lagi kalau misalkan kita udah menjadi seorang ibu rumah tangga. Tentunya kita harus menerapkan hal-hal yang baik juga agar diikutin sama anak-anak. Oh iya teman-teman, waktu kita itu selama 24 jam. Selama 24 jam itu kita gunakan untuk apa saja sebagai seorang ibu rumah tangga, dari mulai bangun tidur. Nah, bangun tidur yang pas menurut aku sih untuk sekarang ini 3:30 itu udah hampir kesiangan ya. Karena sekarang itu subuhnya jam 4 lewat 13 menit juga udah azan subuh. Jadi persiapannya itu sedikit, terutama di waktu-waktu menjelang subuh itu adalah waktu-waktu kita untuk ngobrol, muhasabah diri. Pokoknya itu waktu yang benar-benar sepi untuk diri kita mendekatkan sama yang maha pencipta. Tentunya harus punya waktu me time kayak gitu ya. Nah, me time kita kalau udah ibu rumah tangga ya kayak gitu, di atas sajadah. Nah, bangun 3:30. Dari 3:30 itu bisa kita mandi terlebih dahulu, atau misalkan kalau tidak mandi pun tidak apa-apa, yang penting kita bersiap-siap untuk melakukan hal-hal selanjutnya setelah melaksanakan ibadah sholat subuh dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini aku ke dapur jam 5 pagi ya teman-teman. Sekarang udah hampir siang, jam 5 pagi itu lanjut bikin sarapan untuk anak-anak, untuk suami. Dan supaya untuk masak pagi itu kan waktunya sangat singkat gitu ya teman-teman. Jadi biasanya aku persiapkan jauh-jauh hari ini di food prep. Jadi semua bahan-bahannya itu udah aku siapkan, dari mulai ayam yang udah dibikin nugget, kemudian kalau pagi-pagi itu tinggal goreng aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk nuggetnya itu aku buat sendiri, makanya tadi bentuknya juga ada yang nggak sama kayak gitu. Nah, lanjut pagi-pagi anak-anak request pengen nasi goreng, katanya emang lumayan simple ya teman-teman nasi goreng untuk pagi hari. Mereka biasanya bawa bekal juga sebagian, tapi kalau misalkan udah makan pagi-pagi di rumah nggak bawa bekal lagi. Nah, aku juga kalau pagi-pagi itu siapin untuk anak-anak itu buah-buahan ya teman-teman. Dan untuk sekarang ini kita sedikit demi sedikit pengen pola hidup sehat. Pagi-pagi itu ya siapin buah-buahan, jangan lupa ada sayurannya walaupun cuma mentimun gitu ya teman-teman. Nah, sambil beraktivitas kita lanjut ngebahas tentang manajemen waktu, dan ini adalah 7 cara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengelola waktu. Yang pertama, kita harus menjadikan sholat fardu yang tepat waktu sebagai pola disiplin. Jadi walaupun di rumah aja memang banyak banget godaannya ya teman-teman, terutama soal sholat fardu. Padahal di rumah itu kita sendiri yang mengelolanya, yang mengatur waktunya. Tapi entah kenapa waktu itu lebih sulit kalau misalkan kita mau disiplin untuk sholat fardu. Nah, setiap hari kita itu berasa dikejar-kejar sama waktu, karena memang sholat fardunya itu mungkin yang kurang kita disiplin, sehingga mengakibatkan waktu itu seolah menjajah kita ya teman-teman. Nah, ini setelah aku masak tadi persiapan untuk anak-anak sarapan, dan tadi Pak Su kurang enak badan gitu ya, jadi sarapannya aku bawain ke kursi sini. Nah, anak-anak kalau misalkan suami lagi kurang enak badan itu mereka
pada pengen deket-deket semuanya, ada yang mijitin, ada yang ikut juga makan di situ. Nah, lanjut cara selanjutnya supaya kita bisa mengelola waktu, yang selanjutnya adalah kita harus terus produktif, jangan biarkan waktu terbuang percuma, baik dalam hal ibadah maupun kegiatan positif lainnya, kayak beres-beres rumah kayak gini. Pokoknya semua pekerjaannya itu jangan sampai sehari aja kita tidak produktif, sehari rebahan nonton HP kayak gitu. Jangan seperti itu ya teman-teman. Pokoknya harus selalu produktif setiap hari. Apapun yang bisa kita lakukan di rumah, lakukanlah. Mau itu kewajiban kita sebagai istri, sebagai ibu, ataupun misalkan kita punya hobi dan syukur-syukur hobinya itu yang menghasilkan uang gitu ya teman-teman, itu bisa kita lakukan di rumah untuk terus produktif. Nah, kemudian kita harus menggunakan kesempatan dan peluang sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kesempatan atau peluang itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya kalau udah beres di rumah, misalkan lanjut ke rumah tetangga untuk gibahin orang. Nah, itu nggak boleh ya. Pokoknya kita harus gunakan kesempatan sebaik mungkin. Kalau udah beres-beres rumah, kita harus cari lagi kegiatan lain yang benar-benar bermanfaat. Nah, kalau aku sendiri setelah jadi ibu rumah tangga itu kayaknya males banget keluar rumah ya teman-teman. Berasa dari pagi sampai siang hari itu bener-bener cepet waktu berputar. Nah, palingan kalau misalkan ada waktu luang ya aku gunakan untuk hal-hal yang lainnya. Kemudian selanjutnya untuk mengelola waktu itu kita harus benar-benar menjauhi sikap menunda-nunda, terutama untuk melakukan kebaikan, menunda-nunda pekerjaan rumah. Misalkan masih ada cuciannya baru sedikit, kita tunda sampai besok, akhirnya sampai menggunung. Kalau udah menggunung itu jadinya males banget. Termasuk cucian piring ya. Cucian piring itu kalau misalkan masih satu, nah itu tuh kita bilang tanggung gitu ya teman-teman. Tapi ternyata setelah itu makin numpuk. Karena teman-teman harus tahu, mereka itu cucian, mau cucian piring atau cucian baju, mereka bisa beranak pinak loh teman-teman kalau dibiarkan. Pokoknya harus diusahakan sehari itu nyuci, mau nyuci baju ataupun nyuci piring, jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Terutama soal pakaian ya teman-teman, mau lipatan atau setrikaan, kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama malah jadi banyak dan jadi males. Nah, kemudian lakukan pekerjaan dengan cepat, tapi bukan dengan terburu-buru. Pokoknya harus teliti, harus rapih juga, tapi dilakukan dengan cepat. Jangan terlalu santai. Misalkan pagi-pagi masih santai, masih scroll-scroll HP. Nah, sekarang itu ujiannya di handphone gitu ya, teman-teman. Nah, makanya kita harus disiplin menggunakan waktu. Jadi pagi-pagi gak usah megang HP dulu, karena beres-beres rumah ini gak bakalan lama, terutama yang beres-beres harian, kecuali mungkin beres-beresnya yang deep clean. Tapi kalau beres-beres harian kayak gini, model beresin kamar, kemudian nyapu, ngepel, nah itu gak bakalan lama. Ini diperkirakan jam 9 pagi aja udah selesai gitu ya teman-teman, membereskan semua ini. Nah, itu pun menurut aku waktunya lumayan panjang. Kalau bisa dipercepat itu bisa lebih cepat lagi. Nah, untuk hari ini juga aku lumayan beres-beresnya itu agak sedikit dipercepat, karena kita mau bepergian juga ya teman-teman. Kita udah siap-siap mau berangkat ke rumah orang tua aku, karena ada saudara yang mau berangkat umrohan. Jadi ini beres-beresnya benar-benar dipercepat sekali. Beresin, yang penting untuk beres-beres harian, terutama ngeberesin tempat tidur, terus nyapu rumah itu selesai.
Dan kalaupun kita udah niat banget ngeberesin rumah secara cepat, menurut aku jam 8 udah selesai semuanya. Dari mulai ngeberesin bagian depan sampai belakang ya teman-teman. Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya, insya Allah nggak bakalan lama. Nah ini tasnya udah siap, semuanya pun udah siap. Kita mau berangkat pagi-pagi, nggak terlalu siang, jadi beres-beres rumahnya itu harus udah selesai dari jam 8 pagi gitu ya. Nah ini udah aku sapuin untuk bagian kamar utama. Kamar ini lumayan besar, jadi hari ini untuk kamar utama sama ruang tengah itu nggak aku pel dahulu ya teman-teman. Jadi yang aku pelnya itu hanya bagian teras depan sama ruang tamunya saja. Nah ini yang paling sering berantakan adalah lemari ini, dan harus kita beresin setiap hari. Sehari aja nggak dirapiin ini tuh berantakan ya. Karena kadang-kadang kita ngambil barang-barang yang ada di dalam, kemudian kita keluarin, terutama sisir, skincare kayak gitu. Nah akhirnya jadi numpuk. Nah kalau misalkan selesai jam 8 atau jam 9 pagi, itu masih ada kesempatan buat kita untuk sholat duha dan berdoa di waktu duha gitu ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah pagi-pagi udah selesai bagian kamar dua-duanya, tinggal nanti langsung untuk bagian ruang tengahnya ya teman-teman. Ada kebahagiaan tersendiri kalau misalkan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas rumah, terutama beres-beres. Ini lanjut aku beresin untuk bagian ruang tengahnya. Seperti biasa rapi-rapihin kursinya, karena kursi ini tuh kalau misalkan nggak dirapihin itu bakal berantakan ya, karena ini tuh bisa dilepas-lepas gitu. Jadi kalau didudukin bergeser semuanya, jadi setiap pagi harus dirapihin. Ini sama untuk meja makannya, semuanya juga harus dirapihin. Nah, selanjutnya mengelola waktu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah kita harus rutin melakukan evaluasi. Jadi artinya kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Apakah misalkan semuanya udah pas atau harus ada yang diperbaiki waktunya. Dan kita pun bisa melihat kelemahan kita dan kekurangan kita itu di mana ya teman-teman, supaya makin hari manajemen waktu kita itu makin baik lagi. Dari mulai misalkan membagi waktu untuk ngeberesin rumah, gimana caranya biar rumah bisa selesai rapih dari depan sampai belakang di satu hari itu. Jadi nggak ada hal-hal yang tertunda, nggak ada barang-barang yang numpuk belum dibersihin. Nah itu harus kita evaluasi. Jangan lupa juga evaluasi waktu untuk beribadah ya teman-teman. Dan insya Allah kalau misalkan kita sudah bisa membagi-bagi waktunya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, kita pun bakal punya waktu yang cukup. Yang pertama untuk istirahat, untuk beribadah, pokoknya semua harus seimbang. Dan aku dulu masih inget ya teman-teman, waktu tinggal di pondok pesantren, waktu masih pesantren dulu. Jadi semua santri itu punya jadwal masing-masing di kertas kayak gitu. Kita kasih jam segini misalkan ngapain, sampai jam segini. Pokoknya semua waktunya itu dicatat biar tidak ada waktu yang terbuang. Terutama kan di pondok pesantren dulu kan sibuk ngapalin, misalkan sibuk ini itu, dan ternyata setelah berumah tangga pun nggak bisa santai-santai gitu ya. Semuanya harus kita atur waktunya, biar tidak ada lagi yang namanya keteteran. Masya Allah ya teman-teman, ini adalah beres-beres aku yang singkat, padat banget. Karena hari ini kita mau bepergian, jadi kalau aku sendiri kalau mau bepergian itu tidak beres-beres full, tidak dipel kayak gitu. Yang penting bagian depan aja udah rapih, udah bersih, udah kinclong. Untuk bagian dalamnya itu kita bisa
pulang dari acara gitu. Nah ini rumah udah lumayan walaupun tidak aku pel tapi udah bersih. Nah ini acaranya Masya Allah begitu banyak orang-orang yang datang. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan banyak manfaat yang teman-teman bisa ambil dari video ini. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.